Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Baitur Rahmah yang saya cintai dan senantiasa dirahmati Allah SWT dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Di antara ujian yang Allah berikan kepada kita adalah saat ini dibukanya berbagai macam sarana, sehingga sarana tersebut bisa sebagai wasilah kebaikan maupun wasilah kepada keburukan. Sehingga di antara ujian yang berat adalah ketika Allah membuka sarana untuk mempermudah berpindahnya suatu berita dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dan mudah dinukilnya suatu ucapan, suatu tulisan, baik itu kebenaran maupun keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita seorang muslim diperintahkan untuk berhati-hati, waspada, tasabbut atau tabayun, untuk mencari kejelasan tentang berita tersebut. Agar dengan tasabbut, agar dengan tabayun, kita tidak tasarruf, tidak tergesa-gesa menyebarkan berita yang seandainya ternyata berita yang kita sebarkan mengandung unsur kedustaan, mengandung unsur permusuhan, maka akhirnya menimbulkan suatu musibah kepada orang lain yang akhirnya menjadikan kita menyesal setelah itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat ayatnya 6, Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik membawa suatu berita kepada kalian, maka hendaklah kalian mencari kejelasan. Jangan tergesa-gesa menerima dan menyebarkannya. Sehingga apabila kalian tergesa-gesa menyebarkannya, maka nanti akan menimbulkan antusibu qauman bijahalatin. Bisa-bisa berita yang kita nukil tersebut akan menimbulkan musibah, bencana bagi suatu masyarakat, bagi seseorang, suatu komunitas. Karena ketidaktahuan kita, sehingga fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menjadi menyesal setelah itu. Oleh karena itu, banyak di dalam ayat, termasuk di antaranya adalah di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah menegaskan kembali, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Ya. Janganlah kamu mengucapkan suatu perkataan yang ya, kamu tidak mengetahui ilmunya. Ketahuilah, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendapatkan berita, share-sharean dari media, dari WhatsApp, dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube, yang terkadang orang itu tidak bertanggung jawab. Terkadang mereka hanya mencari sensasi. Terkadang mereka dalam rangka untuk bisnis meraih keuntungan tanpa peduli itu benar atau salah. Kita seorang muslim diperintah untuk berhati-hati. Karena apa? Pendengaran kita, penglihatan kita, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita yakini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu termasuk kaidah seorang muslim, tidak boleh ketika dia menukil, ya, ketika dia menyebarkan berita-berita yang dusta, ya, maka waspadalah. Lebih-lebih yang berkaitan dengan agama, dengan hadis. Adalah seorang muslim ketika ingin menyebarkan suatu pemahaman, bertanya kepada orang yang ahlinya. Ketika seseorang ingin menyebarkan suatu hadis, hendaklah bertanya kepada orang yang ahlinya. Karena apabila kita menyebarkan suatu hadis misalnya, ternyata hadis itu adalah hadis palsu, maka itu namanya berdusta kepada atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak setiap apa yang kita dengarkan, dan tidak setiap apa yang kita lihat, kita share, kita sebarkan. Dan kebaikan tidak seperti apa yang kita anggap itu baik, tetapi harus dengan ilmu, ya. Dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami. Cukup seseorang dikatakan berdusta, ya, menceritakan setiap apa yang dia dengar. Maka hati-hati dan waspadalah, ya. Maka ketika kita menyebarkan berita yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sama seperti yang disandarkan kepada orang lain. Padahal ketika kita menyebarkan berita yang kita ambil dari orang lain, kita harus tabayun, apalagi yang berkaitan dengan sumber-sumber agama, akidah, pemahaman, ya, kemudian juga hadis dan seterusnya. Jangan sampai kita berdusta. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka juga di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berhati-hati, walaupun satu kalimat. Allah juga mencatat, Allah mengingatkan kepada kita setiap apa yang kita ucapkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan, pasti ada malaikat yang raqibun, selalu mengawasi kita, selalu mencatat ucapan-ucapan kita. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yuzillu biha ilan nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat matabayyanu fiha, dia tidak mencari kejelasan,
kebenaran tentang kalimat tersebut, asal dia berbicara, asal dia berkata, asal dia nge-share dan seterusnya, maka bisa jadi akan menggelincirkan dia ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Subhanallah. Oleh karena itu, dari sini kita diminta untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, tulisan kita, dan hendaklah kita bertabayun mencari kejelasan sebelum kita berbicara, sebelum kita menulis, sebelum kita berbuat, dan sebelum kita memindahkan suatu perkataan, suatu berita. Hendaklah kita berhati-hati dan waspada, ya. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita sebarkan menyebabkan kita terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita tidak sadar dan tidak tahu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya at-tabayyun, yaitu at-tasabbut, mencari kejelasan kebenaran berita sebelum kita menyebarkannya. Dan hendaklah kita sebar adalah perkara yang benar. Apa yang kita dengarkan, perkara yang benar. Apa yang kita tulis, urusan yang benar. Apa yang kita pindahkan, perkara yang benar. Dan inilah ujian di akhir zaman, yaitu mudahnya berpindahnya suatu berita. Hendaklah kita gunakan fasilitas dan sarana yang Allah berikan kepada kita ini adalah untuk memindahkan berita-berita yang benar, berita yang jujur, sehingga menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Semoga Allah SWT menjaga kita, melindungi kita, dan semoga Allah SWT membimbing kita untuk senantiasa berjalan, bergerak, berbicara, berbuat sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu semua menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah.